Baik, di sini saya akan membahas tentang teori peluang. Teori peluang lahir dari masalah kemungkinan memenangkan suatu permainan judi. Di kehidupan sehari-hari, peluang juga sering digunakan seperti perusahaan asuransi jiwa, dokter, ahli meteorologi, menentukan kelakuan molekul-molekul dalam suatu gas, memprediksi hasil-hasil pemilihan umum, dan PLN menggunakan teori peluang dalam menghadapi perkembangan beban listrik di masa depan. Sehingga dapat kita definisikan, peluang merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Ada beberapa istilah dalam peluang, yaitu ruang sampel, kejadian, titik sampel, faktorial, dan probabilitas suatu kejadian. Nah, kejadian dalam peluang ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu kejadian majemuk, yaitu adanya dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga terbentuklah sebuah kejadian yang baru. Itu dirumuskan dengan PK tambah PK aksen sama dengan 1 atau PK aksen sama dengan 1 min PK. Yang kedua, kejadian saling lepas, yaitu tak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen pada kejadian B. Itu dirumuskan dengan PA union B sama dengan PA tambah PB. Yang ketiga, kejadian tidak saling lepas, yaitu ada elemen A yang sama dengan elemen B. Dirumuskan dengan PA union B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Yang keempat, kejadian saling bebas, yaitu bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B. Itu dirumuskan dengan PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, yang terakhir yaitu kejadian bersyarat, yaitu kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Dirumuskan dengan PA irisan B sama dengan PA kali PB per A atau PA irisan B sama dengan PB kali PA per B. Adapun cara menyelesaikan beberapa kejadian dari peluang, yakni untuk kejadian majemuk, kita ambil contoh dari seperangkat kartu bridge, diambil satu buah kartu secara acak. Tentukan peluang terlambatnya kartu yang bukan as. Jadi dengan menggunakan rumus kejadian majemuk, kita peroleh PK aksen itu sama dengan 1 kurang PK sama dengan 1 min 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Nah, untuk kejadian saling lepas, itu contohnya, dua buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berbanyak 3 atau 10. Nah, untuk mata dadu yang berbanyak 3, kita peroleh itu ada 2 kejadian. Dan untuk kejadian mata dadu berbanyak 10, itu kita peroleh 3 kejadian. Karena tidak ada elemen yang sama pada A dan B, kita menggunakan rumus PA union B itu sama dengan PA tambah PB. Sehingga kita peroleh hasilnya 5 per 36. Nah, untuk kejadian tidak saling lepas, contohnya, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu bridge secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar kaki J. Nah, di sini kita ketahui kartu bridge itu sebanyak 52, kartu hati itu 13, dan kartu bergambar itu 12. Nah, karena A dan B tidak saling lepas, kita menggunakan rumus PA union B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Itu sama dengan 11 per 2. Untuk kejadian saling bebas, kita ambil contoh, pada percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, kita misalkan A itu mata dadu genap, yaitu kita peroleh peluangnya 3 per 6. Dan B, mata dadu ganjil prima, pada dadu kedua, kita peroleh peluangnya 2 per 6. Sehingga, dengan menggunakan rumusnya, kita memperoleh hasil 1 per 6. Untuk kejadian bersyarat, contohnya, ada sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Bila diambil 2 buah bola satu persatu tanpa adanya pengembalian, tentukan peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua. Nah, untuk hasil ini, jika menggunakan rumus, kita memperoleh hasilnya yaitu 5 per 8.
created using Powtoon.